Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alim Prabowo, nomor induk mahasiswa 22242560. Kali ini akan menyampaikan presentasi tugas dari Pak dosen, Pak Dr. Mulyono SSI MKOM, yaitu tentang bisnis model kanvas. Dan saya mengambil perusahaan yaitu PT Gojek yang kami beri judul menganalisa dan merancang bisnis model kanvas pada PT Gojek. Baik, yang pertama perkenalan tentang PT Gojek. Jadi Gojek diluncurkan pada bulan Agustus 2010. Saat itu sedang mulai booming-boomingnya layanan media sosial. Kemudian Gojek digagas oleh pendiri yaitu Pak Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan, ketika ia bekerja sebagai konsultan untuk McKinsey & Co di Jakarta. Aplikasi Gojek menawarkan tiga layanan dasar, yaitu transportasi, kurir, dan belanja. Semuanya diantar oleh pengemudi Gojeknya. Baik, kemudian bisnis model kanvas PT Gojek, itu ada G. Bratner, yaitu terdiri dari driver ojek dan taksi online, pemilik restoran dan rumah makan, pihak perbankan untuk top up GoPay-nya, layanan keuangannya, kemudian penyedia jasa asuransi kesehatan, kemudian pekerja IT, kemudian artis brand ambasadornya. Kemudian ada kayak aktivitasnya itu manajemen data pengguna, kemudian menghubungkan driver dengan penumpang, kemudian menghubungkan pembeli dengan penjual makanan. Kemudian untuk resource-nya itu ada Google Maps, aplikasi Gojek, kemudian infrastruktur reserver, kemudian mitra dan driver. Value proposition-nya mudah digunakan oleh pemula, harga terjangkau dan kompetitif, layanan multi layanan, kemudian bisa melakukan pembayaran non tunai seperti pakainya GoPay kalau ya aplikasi Gojek ini. Kemudian penyediaan transportasi yang berkualitas. Kemudian customer relationship-nya, diskon dan promo, kemudian email newsletter, kemudian komunitas offline, kemudian aplikasi kayak akan fitur-fiturnya, kemudian referral. Kemudian channelnya, aplikasi kemudian sosial media dan komunitas, iklan dan testimoni, kemudian driver dan mitra. Kemudian customer segment-nya itu tentunya mahasiswa dan pelajar, kemudian pekerja kantoran, pengusaha, pengguna transportasi umum, orang yang memiliki smartphone tentunya, kalau tidak memiliki HP smartphone ya tidak bisa menggunakan layanan ini. Kemudian orang yang melek internet ini. Dan satu lagi orang yang tidak memiliki mobilitas yang tinggi. Kemudian cost strukturnya, sistem gaji dan bonus untuk driver dan mitra, kemudian penyewaan infrastruktur servernya, biaya API Google Maps-nya, kemudian gaji pegawai kantor dari PT Gojek tersebut, kemudian biaya pemeliharaan dan perbaikan sistemnya. Kemudian revenue stream, yang ini untuk menjual data, kemudian pengisian GoPay, kemudian dari menjual jasa atau layanan berupa fitur-fitur yang tersedia dalam aplikasi. Nah, baik. Di sini akan kami jabarkan yaitu penjelasan tentang 9 blok tadi PMC bisnis model Canvas pada Gojek. Yang pertama customer segmentnya. Nah, target pasar dari Gojek sendiri merupakan masyarakat yang memiliki serta dapat menggunakan handphone tentunya, serta internet dengan baik. Gojek ini juga membantu mengatasi masalah pada masyarakat yang tidak memiliki kendaraan dan juga memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Dengan demikian, kedua hal tersebut juga menjadi salah satu target pasar perusahaan Gojek. Kemudian value proportionnya, salah satu keunggulan dari layanan yang ditawarkan Gojek ialah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, ya, jadi usia kendaraan ini juga diperhitungkan tidak lebih dari 5 tahun, mudah serta dapat diakses yang pastinya dengan harga yang terjangkau. Juga ada promo-promo yang menarik sehingga customer ini tertarik untuk menggunakan layanan ini. Untuk memudahkan transaksi antar penumpang dengan driver, Gojek menyediakan transaksi non tunainya, yaitu berupa GoPay, sehingga apabila penumpang tidak memiliki uang pas, driver tidak perlu kesulitan untuk mencari uang kembaliannya. Yang ketiga channel, cara yang digunakan oleh Gojek untuk dapat sampai di tangan pelanggan itu melalui saluran. Ya, saluran yang dimaksud di sini itu berupa media seperti aplikasi Gojek sendiri yang dapat langsung dengan mudah digunakan oleh para penggunanya. Ya, selain itu bisa melalui media eksternal seperti iklan, testimoni dari aplikasi Gojek sendiri, bahkan di sosial media. Selain dari pihak eksternal, beberapa juga bisa melalui pihak internal seperti di komunitas-komunitas dan bahkan driver Gojek itu sendiri.
Nah, selanjutnya customer relationship-nya, Gojek memiliki beberapa cara untuk tetap bisa terhubung dengan para pelanggan, salah satunya melalui customer service yang disediakan Gojek untuk sarana para pelanggan menyampaikan keluhannya. Selain itu, Gojek juga menyediakan berbagai macam promo, ya, tentunya menarik sehingga membuat para pelanggan serta pengguna aplikasi Gojek merasa lebih puas. Kemudian revenue streams, bagian ini menggunakan merupakan ya bagian yang paling penting tentunya, di mana perusahaan Gojek dapat menghasilkan pendapatannya. Beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dalam menghasilkan pendapatan itu ini dengan menjual data, ya, menjual jasa atau layanan yang sudah tersedia dalam aplikasi Gojek itu sendiri, dan dengan pengisian uang elektronik, dalam hal ini GoPay yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi. Ya, kemudian key resource-nya, Gojek memiliki beberapa elemen yang dapat mendukung pelayanan yang mereka berikan, di antaranya seperti Google Maps yang digunakan untuk para driver, ya, mengetahui lokasi-lokasi penumpang serta lokasi-lokasi yang dituju oleh penumpang. Selain itu juga infrastruktur server. Ya, ini. Kemudian key activities-nya, bagian ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Gojek untuk menciptakan value proposition, ya, serta strategi untuk melakukan perusahaan ini yang dilakukan oleh perusahaan Gojek gitu ya, dalam mencapai target perusahaannya. Yang dilakukan oleh Gojek sendiri diantaranya yaitu manajemen data para pengguna, menghubungkan driver dengan para penumpang serta menghubungkan pembeli dengan para penjual makanan. Oke, maksudnya partner, ya, key partner bagian ini merupakan bagian di mana ada beberapa pihak yang mendukung keberlangsungan perusahaan Gojek, ya. Gojek memiliki beberapa key partner, di antaranya para driver ojek tentunya, dan taksi online, pemilik restoran, kemudian pihak perbankan yang mendukung untuk melakukan top up GoPay, penyedia jasa asuransi kesehatan, penyedia pekerja IT Gojeknya itu, serta artis yang bisa menjadi brand ambassador Gojek itu sendiri. Kemudian cost struktur, ya, bagian ini merupakan bagian yang menunjukkan pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Perusahaan Gojek memiliki beberapa cost struktur, ya, pengeluaran-pengeluarannya itu diantaranya seperti sistem pembagian gaji dan bonusnya kepada para driver dan mitra Gojeknya, kemudian penyewaan infrastruktur servernya, gaji para pegawai perusahaannya, biaya API Google Maps-nya, biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan servernya, nah, biaya untuk membayar para brand ambassador Gojeknya, dan lain sebagainya. Ini yang diterapkan oleh eh, PT Gojek. Baik, ini sekilas atau sedikit penyampaian kami tentang bisnis model kanvas pada PT Gojek. Kemudian yang dapat kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.